Perkenalkan, nama saya Alex Laban dengan NIM 11 11050. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Stakeholder Management di week 13 sesi ini. Nah, apa itu eh, project often cause change? Ini proyek itu sering menyebabkan perubahan dalam organisasi dan beberapa orang mungkin akan kehilangan pekerjaan ketika proyek selesai. Dan sering manajemen proyek itu dipandang sebagai musuh ke proyek tersebut mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi beberapa pemangku kepentingan. Nah, dapat dipandang juga nih sebagai sekutu jika mereka memimpin proyek yang membantu meningkatkan keuntungan dan menghasilkan pekerjaan baru. Nah, ada proses uh, project man- pro- project stakeholder management. Yang pertama ini adalah identify stakeholder. Ini adalah mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek atau terpengaruh olehnya. Nah, ini untuk menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Yang kedua itu adalah planning stakeholder management. Ini menentukan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif. Yang ketiga itu adalah managing stakeholder engagement. Ini berkomunikasi dan bekerja dengan pemangku kepentingan proyek untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka untuk menyelesaikan masalah dan mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Yang keempat adalah controlling stakeholder engagement. Itu untuk memantau hubungan pemangku kepentingan dan menyelesaikan rencana dan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan. Nah, saya akan menjelaskan secara lebih lanjut untuk prosesnya. Yang pertama itu adalah identifying stakeholder. Pemangku kepentingan dalam proyek itu umumnya termasuk sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, dan pelanggan internal untuk proyek tersebut. Nah, pemangku kepentingan internal ini termasuk manajemen puncak, manajer fungsional lainnya, dan manajer proyek karena organisasi memiliki sumber daya yang terbatas. Nah, pemangku kepentingan proyek eksternal itu termasuk pelanggan proyek, pesaing, pemasok, dan kelompok eksternal lainnya yang berpotensi terlibat dalam proyek atau terpengaruh olehnya. Additional stakeholder. Nah, project stakeholder tambahan itu adalah program director, project manager family, labor unions, dan potential customer. Ini penting juga untuk fokus pada pemangku kepentingan yang memiliki hubungan paling langsung dengan suatu proyek, misalnya hanya pemasok utama. Yang kedua adalah stakeholder atau stakeholder register. Stakeholder itu memiliki identification informasi yang termasuk dalam nama, posisi, lokasi, peran proyek, dan informasi kontrak. Lalu ada assessment information, itu untuk persyaratan dan harapan utama pemangku kepentingan, pengaruh potensial, dan fase proyek di mana pemangku kepentingan paling berkepentingan. Lalu yang ketiga ada stakeholder classification. Ini pemangku kepentingan internal. Ini menentukan apakah pemangku kepentingan internal atau eksternal organisasi atau apakah pemangku kepentingan mendukung proyek dan menentangnya. Lalu adalah classifying stakeholder ini. Nah, setelah kita menentukan identifikasi proyek, kita dapat menggunakan model klasifikasi yang berbeda untuk menentukan pendekatan dan mengelola hubungan pemangku kepentingan jaringan kekuasaan atau kepentingan dapat digunakan untuk melompokkan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat otoritas dan tingkat kepedulian mereka terhadap hasil proyek. Nah, stakeholder engagement level ini yang pertama adalah unaware. Ini tidak mengetahui proyek dan potensi dampaknya terhadap mereka. Lalu ada resistance, ini sadar akan proyek namun menolak terhadap perubahan.
dan ada yang netral. Nah, sadar akan proyek namun tidak mendukung atau menolak. Ada yang supportive, sadar akan proyek yang mendukung perubahan, dan leading, sadar akan proyek. Nah, proses yang kedua itu adalah planning stakeholder management. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan, tim proyek harus mengembangkan rencana untuk mengelolanya. Nah, rencana pengelolaan pemangku ini dapat mencakup yang pertama itu tingkat keterlibatan saat ini dan yang diinginkan. Lalu ada keterkaitan antara pemangku kepentingan, persyaratan komunikasi, dan strategi pengelolaan potensial untuk setiap pemangku kepentingan. Lalu ada metode untuk memperbarui rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Lalu ada sensitive information. Nah, karena rencana pengelolaan pemangku kepentingan seringkali menyertakan informasi sensitif, itu tidak boleh menjadi bagian dari dokumen proyek resmi. Hanya manajer proyek dan beberapa anggota tim yang harus menyiapkan rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada managing stakeholder management. It's get engagement. Ini keberhasilan proyek sering diukur dalam hal kepuasan pelanggan atau sponsor. Nah, sponsor proyek ini sering memberi perintah tujuan ruang lingkup, waktu dan biaya dalam urutan kepentingan, dan memberikan panduan tentang cara menyimbangkan tiga kendala. Nah, peringkat ini dapat ditampilkan dalam matriks manajemen ekspektasi untuk membantu memperjelas ekspektasi. Isu logs atau log masalah. Nah, ini memahami harapan pemangku kepentingan dapat membantu dalam mengelola masalah. Masalah harus didokumentasikan dalam log masalah. Dan alat yang digunakan untuk mendokumentasi, memantau dan melacak masalah yang memerlukan penyelesaian. Nah, isu yang tidak terselesaikan dapat menjadi sumber utama konflik dan mengakibatkan harapan pemangku kepentingan tidak terpenuhi. Nah, best practice-nya itu, manajemen proyek ini sering dihadapkan pada tantangan, terutama dalam mengelola pemangku kepentingan. Terkadang mereka tidak dapat memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan penting. Nah, saran untuk menangani situasi tersebut yang pertama itu antisipasi. Lalu jelaskan akibatnya dan memiliki rencana darurat. Lalu hindari kejutan dan mengambil sikap. Nah, untuk proses yang terakhir adalah controlling stakeholder engagement. Ini kita tidak dapat mengontrol kepentingan, tetapi kita dapat mengontrol tingkat keterlibatan mereka. Nah, keterlibatan itu melibatkan dialog di mana orang mencari pemahaman dan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian bersama. Nah, penting untuk mengatur suasana yang tepat di awal sebuah proyek. Lalu adalah ways to control engagement. Ini pemangku kepentingan utama harus diundang untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan awal daripada hanya menghadirinya. Nah, manajer proyek ini harus menekankan bahwa dialog yang diharapkan pada pertemuan tersebut, termasuk teks atau saran komunikasi yang disukai para pemangku kepentingan. Lalu ada manajer proyek itu juga harus bertemu dengan pemangku kepentingan sebelum rapat dimulai. Lalu jadwal proyek harus mencakup kegiatan dan hasil yang terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan seperti survei, tinjauan, demonstrasi, dan penelitian. Nah, stakeholder itu adalah kunci project team membership. Perangkat lunak produktivitas, perangkat lunak komunikasi, dan alat kolaborasi dapat mendorong keterlibatan pemangku kepentingan. Misalnya media sosial juga dapat membantu melibatkan pemangku kepentingan. Dan beberapa perangkat lunak manajemen proyek menyertakan fungsionalitas seperti Facebook untuk mendorong pembangunan hubungan dalam proyek, seperti memberikan pujian dan pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.